Kami puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah umat yang telah menerima sukacita kegirangan daripada Tuhan. Amin. Angkat tangan kita yang siap menerima sukacita kegirangan daripada Tuhan Yesus. Bukan sama-sama ya. Sukacita yang sudah akan diberikan
Lebih lagi.
Kami bukan hamba dan jadikan hati dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan jangan ingin pada akhirnya satu bisa kami andalkan di dalam kesesatan kami, dalam sukacita kami.
Sedikit bersaksi saudara. Pada awal saya tiba di Surabaya, itu bukan tantangan yang mudah bagi saya. Melihat keadaan sekitar yang tidak ideal, yang biasanya saya dikelilingi dengan orang-orang percaya, namun tiba-tiba saya dikasih kepada tempat di mana orang sama sekali tidak mengenal Yesus, bahkan salah paham tentang Yesus. Namun saya membangun hubungan pribadi kepada Tuhan. Tuhan, gimana caranya? Saya nggak tahu, Tuhan. Berkata kepada mereka, mengabarkan Injil agar amanat agung diberitakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun saya digerakkan untuk ambil gitar kamu, mulai sembah Tuhan, dan saya perkatakan ini di hadapan Tuhan. Saya mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. Yes, I will worship you. I will. Saya mungkin tidak melihat teman-teman saya ada yang membangun rohani saya. Saya tidak melihat gereja yang cocok dengan saya. Tapi saya tetap memilih berkata, I will worship you. I will worship you, Jesus. Mari sama-sama mengatakan, I will worship you. I will worship you. Mungkin keadaan ekonomi kita dia, mungkin dosa kita hilang, mungkin orang-orang sekeliling saya tidak dia merasakan apa. I will worship you. I will worship you. I will Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami. Namun kalau saudara sedang mengalami, rasanya susah sekali Tuhan menghadapi persoalan ini. Rasanya kok mau menyerah ya Tuhan? Kayaknya pelayanan ini bukan harus saya lakukan. Mungkin bukan gereja ini Tuhan. Mungkin kayaknya dia kok jadi batu sandungan ya Tuhan bagi saya. Namun ketika kita menyadari bahwa fokus kita seharusnya hanya Tuhan, seharusnya itu bukan jadi halangan kita untuk bertumbuh di hadapan. Tetap fokus kepada Tuhan saudara. Apapun yang menjadi hambatan hidupmu, terus perkatakan di hadapan, ku
Bahwa kami hidup oleh karena Tuhan dan hidup kami adalah hanya untuk-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala sesuatu, di mana Engkau telah menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih kami telah memuji menyembah Engkau di dalam kesempatan ibadah para pelayan ini ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami percaya Roh Kudus telah menyempurnakannya di hadapan hadirat Bapa. Saat ini Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati, urapi kami, urapi hati kami, pikiran kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga di dalam ibadah para pelayan ini Tuhan, biarlah Tuhan semua kami dibentuk menjadi hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa apapun yang tidak berasal dari Allah yang menghambat firman-Mu bagi kami. Kami sehati, kami ikat patahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus saja yang mengambil alih pemerintahan firman-Mu dari awal sampai pada tamatnya, dan hanya untuk kepujian nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu Saudara, silakan duduk semua. Shalom. Shalom. Luar biasa ya, kita ada di dalam hadirat Tuhan ya dalam beberapa saat ini Saudara. Dan saya percaya ya tidak akan berhenti sampai di sini. Kita mengalami hadirat Tuhan. Nah Saudara, di dalam ibadah pelayanan ini Saudara tentu agak beda ya dengan ibadah pada umumnya, karena minimal dulu bentuk daripada tempat duduk kita ya agak melingkar ya, jadi kita bisa berhadapan, artinya ada fungsi yang indah ya. Kalau selama ini kita saling membelakangi ya, yang membelakangi yang satu menghadap yang satu, jadi sekarang ini semua kita berhadapan ya, karena ada sesuatu hal yang bisa kita melihat, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, memang para pelayan semua jemaat harus saling mengasihi, karena hukuman Tuhan Yesus adalah ada dua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya berbicara tentang persembahan yang terbaik. Nah sebagai kita orang Kristen ya, terlebih ya kepada para pelayan Saudara secara khusus, yaitu tentang persembahan yang terbaik kita harus mengerti ya, karena kita di dalam melayani Tuhan tidak lepas namanya persembahan. Amin. Persembahan, katakan 1 2 ya. Persembahan. Dan persembahan yang dimaksud adalah persembahan yang terbaik. Apa yang ada pada kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang tidak asing bagi kita, tentang kitab Roma pasal 12 ayat 1. Kitab Roma pasal 12 ayat 1, di dalam perikop persembahan yang benar dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, banyak orang yang tidak mengerti tentang persembahan yang terbaik. Mereka berpikir bahwa persembahan yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan itu adalah harta yang banyak.
Makanya waktu saya ikuti dulu ada namanya Growth Camp, saudara, ada coaching yang berkata waktu itu, serahkan apa yang termahal yang ada di kantongmu sekarang ini atau yang ada di tasmu, serahkan di tempat ini. Akhirnya orang berbondong-bondong menyerahkan kunci mobilnya, walaupun ada yang menyesal juga, ya. Karena bukan itu rupanya, ya kan? Memberi kunci mobilnya, memberi STNK mobilnya, saudara. Karena apa yang dikatakan coaching, bahwa engkau memberikan yang terbaik. Jadi mereka berpikir bahwa mempersembahkan yang terbaik itu adalah berupa harta, benda. Walaupun di dalam persembahan itu juga Alkitab berkata untuk mempersembahkan sesuatu hal. Jangan datang dengan tangan yang hampa kepada Tuhan. Itu yang kita ajarkan. Tetapi persembahan yang terbaik yang dikatakan Alkitab di dalam kitab Roma ini, saudara, adalah apa? Tubuh. Bukan tubuh yang sembarangan, tetapi tubuh yang hidup. Bukan tubuh yang mati. Bukan tubuh yang mati dalam arti tubuh mati dalam misalnya orang yang masih sudah tidak ada nyawanya. Bukan itu. Mati di sini artinya kehidupan yang tidak memiliki kerohanian, tidak ada nyambung dengan Tuhan. Hubungan sudah putus dengan Tuhan. Kalau hidup yang dikatakan di sini adalah hidup Zoe, artinya hidup yang sudah dipulihkan, hidup yang sudah bersekutu dengan Tuhan. Karena sumber kehidupan kita sebagai orang percaya adalah apa? Tuhan. Sumber kehidupan itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita putus hubungan dengan Tuhan, maka kematian kekal yang menunggu. Ya, kemalangan yang terbesar di dalam dunia, di dalam kehidupan manusia adalah ketika ia putus hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memperdamaikan kita. Ia mempersambungkan kita dengan Bapa di surga, di mana hubungan kita dengan Allah sudah terputus oleh karena dosa, tetapi oleh karena kerinduan Tuhan yang mencari manusia yang berdosa itu, yang mengutus Yesus Kristus anak yang tunggal, supaya kita memiliki hubungan lagi dengan Tuhan. Itulah sebabnya setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, dia memiliki hidup. Haleluya. Bapak Ibu saudara lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua dan 3, saudara. Di situ kita melihat bahwa dia adalah hidup itu, yaitu firman itu, saudara. Pada waktu kita menerima dia, kita memiliki hidup itu, hidup yang berkelimpahan, yaitu hidup yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, inilah yang kita persembahkan kepada Tuhan itu, yaitu tubuh yang hidup, tubuhmu. Saya ulangi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kudus artinya yang terpisahkan, yang eksklusif, yang tidak terkontaminasi dengan dunia ini, saudara. Sama seperti ikan yang ada di laut, tidak terkontaminasi dengan asinnya laut. Demikian kehidupan kekristenan kita, sekalipun dunia ini kita ditempatkan Allah di dalam dunia yang gelap, yang penuh dengan dosa, tetapi pada waktu Allah menguduskan kita, kita adalah imamat yang rajani. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, yang telah menguduskan kita, yang telah memisahkan kita dari segala dosa yang dunia yang tercemar ini, saudara. Dan ini tubuh ini kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Yang berkenan di sini adalah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kalau tubuh kita dicemarkan oleh dosa, putus hubungan dengan Tuhan, dan tidak melakukan kehendak Bapa, ini adalah persembahan yang amal-amal. Ya, tapi persembahan yang sejati yang dikatakan firman Tuhan ini adalah ibadah yang sejati dalam mempersembahkan hal ini, yaitu tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, perhatikan dari nas yang dikatakan di dalam ayat ini. Karena itu, saudara-saudara, artinya bahwa ada kalimat ayat sebelumnya, dan ayat sebelumnya itu adalah di dalam pasal 11 ayat yang terakhir. Dikatakan begini,
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, perhatikan ini. Jadi Alkitab itu saudara tidak terputus, selalu nyambung. Sekalipun itu beda pasal, tetapi ada dampak dari sebelumnya. Kalau kita belajar tentang hermeneutik saudara, ini kita belajar tentang hal ini. Bahwa menafsirkan Alkitab itu jangan lihat ayat sebelum dan sesudahnya. Ya, ayat yang dekat dan ayat yang jauh. Nah, kita lihat ayat yang terdekat daripada ini adalah ayat yang ke-36 dari pasal 11. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya, Allah yang menciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Ia telah memberikan kepada kita anaknya yang tunggal menebus kita. Maka hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Dia yang telah menebus kita dari segala hukuman dosa. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Kita sudah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus diulang di dalam ayat yang pertama dari pasal 12 itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Perhatikan kata, aku menasihatkan kamu. Aku menasihatkan kamu itu bahasa asli saudara, dikatakan parakaleo. Artinya, dia meminta dengan sangat dan harus dikerjakan. Parakaleo. Ya, aku menasihatkan dengan sangat, aku meminta dengan sangat, harus tidak boleh ditolak. Apa itu? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus, dan yang benar. Kita tidak boleh mengatakan, enggak. Rasul Paulus mengatakan itu demi kemurahan Allah, menasihatkan kamu, ya, persembahkan tubuh. Aku menasihatkan kamu. Tapi ini adalah ilham Roh Kudus kepadanya, bahwa aku menasihatkan kamu. Aku menasihatkan kamu dengan sangat. Aku meminta kamu, aku menyerukan kepadamu bahwa harus kamu lakukan ini, yaitu mempersembahkan tubuh. Nah, kita melayani saudara, kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Kita apa? Persembahkan apa? Hidup kita. Setiap orang yang saya ajarkan kemarin beberapa waktu yang lalu, yang tentang yang hospitality saudara, di dalam sesi pertama, setiap orang percaya adalah para pelayan. Pelayan itu tidak identik dengan pendeta, saudara. Pendeta itu jabatan, dan tidak ada janji kontrak pendeta dengan Tuhan. Cari dalam kitab nggak ada. Tetapi kontrak perjanjian Allah dengan para pelayan, para hamba-hamba Tuhan, ya, para gembala-gembala, para hamba-hamba, ada perjanjian Tuhan dengan mereka, bukan kepada pendeta. Kata pendeta itu dari kuil, saudara. Ya, makanya saya nggak tahu kenapa di Kristen diakomodir ya kata pendeta itu. Tapi ya udahlah, dipakai pendeta, saya pakai nama saya juga pendeta kan. Makanya waktu kemarin Pak Doko, ada biasanya Pak Doko teman kami pendeta, kamu pakai PS. Kenapa bukan pendeta? Saya bilang ke dia, pendeta tidak ada kontrak perjanjian dengan Allah, tetapi itu pastor ada. Dia, saya bilang cari dalam Alkitab mana ada disebut pendeta. Iya, tetapi gembala, hamba Tuhan, pelayan Tuhan ada disinggung di dalam Alkitab. Makanya harus kalian bangga memiliki jabatan seorang pelayan Tuhan. Haleluya. Tidak terlalu bangga saya, saudara, bisa menyandang kata pendeta karena tidak ada dalam Alkitab. Ya, saya lebih senang sebenarnya hamba Tuhan atau gembala karena ada di dalam Alkitab. Hanya karena sinode yang mengatur PDT, PDM, PDP, ya udah kita ikuti lah kita hamba. Ya, siapa? Ya. Tetapi yang terpenting di sini ini yang Alkitab nasihatkan kepada kita untuk mempersembahkan sebagai persembahan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan.
Saudara, kekasih dalam Tuhan ini penting sekali kita harus lakukan sekarang. Itulah sebabnya para pelayan harus menjaga hidup. Menjaga hidup, menjaga kekudusan, dan menjaga perkenanan Tuhan. Ada 3 hal yang kita jaga. Sebagai pelayan saya ulangi, engkau menjaga hidup, artinya hidup ibadahmu. Karena kalau engkau putus terkoneksi dengan sumber daripada hidup itu, yaitu Yesus Kristus, maka persembahan apapun yang engkau lakukan, itu semua kekejian di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu tidak dalam engkau menjaga hidup yang kudus kepada Tuhan sebagai para pelayan Tuhan, maka persembahanmu tidak berkenan juga. Tuhan engkau menjaga hidup yang kudus. Jangan cemari. Ya, pikiran-pikiran kotor, karburator semua harus dibersihkan. Ya, jauhkan pikiran-pikiran yang kotor. Jangan berpikiran negatif dengan teman para pelayan. Jangan berpikiran negatif kepada jemaat. Harus pemikiran kita, hati bersih, pikiran bersih. Karena kalau hati kita, pikiran kita, hati dan pikiran kita bersih, saudara, maka sudah pasti perkataan kita pun pasti murni. Kalau mengasihi seseorang bukan ada embel-embelnya, ya, tetapi adalah kasih yang tulus, kasih yang berasal dari Allah, kasih yang berasal dari Roh Allah. Jadi tidak ada lagi ambil untung rugi, hitung-hitungan pakai kalkulator. Kalau nggak ada jemaat, ya saya berkhotbah biasa-biasa aja. Kalau jemaatnya orang miskin, ya tidak pakai mobil, maka ya udahlah biasa aja senyumnya. Tapi beda kalau orang datang Pajero, Innova, apa lagi? Sebut dalam mobil yang mewah di sini. Senyumnya seperti mantap. Tidak. Waktu saya mengajar hospitality kemarin, saya tidak ajarkan seperti itu. Ya, senyumnya sama. Tatapannya sama. Jangan engkau salami orang sambil berbicara. Ya. Jangan semangat WL juga pada waktu ibadah. Oh, di ibadah kedua karena ramai banget. Oh, semangat. Tetapi ibadah yang lain walaupun ramai, udah mulai ramai sekarang ini. Ibadah pertama dan ibadah ketiga. 1-2 orang. Yesus berkata, aku hadir di tengah-tengah mereka. Pelayan yang benar-benar pelayan yang sejati. Dia tidak memandang cuma jemaat, tetapi yang memandang janji Tuhan bahwa dia hadir. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Saudaraku, waktu kita di pasar modern dulu, ya kalau doa, kadang kami hanya 3 orang. Ya, tapi khotbah saya semangat berkhotbah. Ya, ada pun pendeta kita, dia udah pindah, udah gembala sidang sekarang ini Palembang. Sampai dia bilang sama saya, Pak Gembala kalau lihat berkhotbah walaupun saya hanya berdua dengan istri, semangatnya khotbahnya luar biasa. Ya setidaknya orang diberkati lewat semangat kita, tak usah kontennya dulu. Walaupun ya saya juga nggak mau hanya asal khotbah, tetapi walaupun mungkin hanya ya biasa-biasa konten daripada apa yang kita sampaikan, tetapi orang diberkati lewat semangat kita. Begitu juga kalau kita menerima tamu, semangat kita, sekalipun mungkin semangat yang datang pakai sandal yang berbeda warna saudara, kita harus berkata ini adalah undangan Tuhan kepada mereka. Saya harus melayani dia dengan semangat, dengan senyum yang manis, hati yang gembira. Aku akan memancarkan kasih Allah sehingga mereka datang di tempat ini, mereka merasakan bahwa sungguh Allah hadir di dalam diri kota Daud dan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Nah ini, jadi mulai dari depan kita harus sudah siap semua. Itulah makanya kita training, kita buat pembekalan saudara. Jadi gereja kita bukan hanya sekedar asal-asalan, tapi bukan juga untuk gagah-gagah lalu kita mandi-mandikan dari gereja lain. Nih, bukan ini. Tetapi tujuannya adalah bagaimana Allah dimuliakan melalui karunia-karunia yang Tuhan
berikan kepada kita, saudara. Mari kita melayani Tuhan dengan karunia-karunia. Mari kita melayani Tuhan dengan roh yang bernyala-nyala. Sehingga orang melihat, mereka diberkati. Senyum kita aja, mereka melihat kehangatan senyum kita lewat jabatan tangan kita, saudara. Mereka sudah memutuskan diri, wah, minggu depan kita datang lagi jadi kepada. Saya melihat penerima tamu luar biasa. Ya, kalau ada yang diceritakan, ya, kalau penerima tamu ada berbicara apapun, jadi kita harus menjaga rahasia iman, ya, sehingga orang nyaman datang ke gereja kita. Inilah persembahan yang terbaik yang kita berikan di dalam pelayanan. Jaga hidup, lakukan kehendak Bapa, jangan juga kompromi dengan dosa. Saudara, perhatikan, ya, saya akan lanjutkan ini, ya. Dikatakan begini tadi, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang akibat dari perempuan yang memberikan persembahan yang terbaik, saudara, maka ada dampak di dalam hidup kerohanian kita. Apa dampaknya di dalam ayat kedua? Perhatikan apa yang dikatakan ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan bodimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang dengan mencoba memberikan persembahan itu, saudara, Rasul Paulus melanjutkan ini. Jangan kamu serupa dengan dunia. Kalau dunia melayani itu untuk merugi, maka di dalam melayani di dalam gereja tidak itu untuk merugi. Kalau pelayan biasa, pelayan di luar sana, saudara, setelah melayani selesai tanggung jawab. Tetapi berbeda dengan pelayanan di gereja. Menjaga hidup bukan hanya sekedar di gereja, tetapi di luar gereja pun kita harus jaga diri. Sebagai para pelayan, ingat. Jaga hidup yang benar di mata Tuhan dan di hadapan manusia. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermalukan, saudara. Coba bayangkan, ya, kita nggak ngomongin, dan saya nggak sebutkan nama sinode atau bendera gereja. Beberapa waktu yang lalu gereja antara dua berbeda sinode, saudara, bentrok, saling menghancurkan di daerah Jakarta Timur, daerah Cakung sana. Kalian lihat di Google, di Detikcom, masuk di TV, malu kan? Inilah model kalau para pelayan, para jaga jemaat, termasuk para pendetanya, tidak mempersembahkan hidup yang benar dan tidak mengajarkan hal, mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya tercemar nama gereja. Saudara berkasih dalam Tuhan, kita juga berpelayan. Bagi ibu-ibu, saya katakan kepada Dewa seperti itu kemarin di dalam sesi kedua. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang yang mungkin, ya, bermasalah dengan bapak ibu saudara tanpa sadari, karena ini kan kita lagi doakan 5.000 jiwa, 1.000 jiwa, 5.000 jiwa, 10.000 jiwa, 20.000 jiwa. Siapa saja bisa datang, mungkin jadi musuh kita yang buruk datang. Atau mohon maaf, selingkuhan dulu pernah terjadi, bisa saja datang, saudara. Makanya berhati-hati. Cara kalian bertetangga bagaimana? Cara kalian, anak-anak muda yang pacaran sih, ya, berpacaran jangan seperti orang-orang dunia, ya, berpacaran jangan seperti orang dunia. Kalian sudah pelayan Tuhan, ya, silakan Pak, ya, silakan, ya. Jangan seperti orang dunia. Saya nggak melarang, ya, anak-anak muda berpacaran, tapi hidup di dalam hidup yang kudus. Kalian sudah mengambil keputusan menjadi seorang pelayan, maka engkau harus jaga
Jangan sampai nama Tuhanmu dan nama Tuhan kita dipermalukan. Oh itu anak-anak Yud di kota Daud ya. Oh itu para pelayan di kota Daud ya. Saudaraku, nama gereja kita tercemar. Lebih-lebih nama Tuhan Allah kita. Oh itu para pelayan di kota Daud. Harus kita jeli dengan itu. Ya. Pendetamu ini dan malam ini juga pernah pacaran waktu anak muda. Hanya saya nggak pernah jadi muda dan tidak pernah. Ya, saya harus menjaga karena saya para pelayan, menjadi pelayan Tuhan. Ya, berpacaran hanya di gereja. Pas pulang, sesudah itu pulang lagi. Saya bawa jam, saya antar dari kami dulu ibadah pemuda. Di hari Sabtu di Raden Saleh, saya antar ke Tanjung Priok, pulang ke Ciputat. Jadi tidak ada waktu lagi jeda, saudara. Tidak ada lagi banyak ngomong, nggak ada. Ya, kalau sudah saya suka, ya udah saya hadap. Saya ingin melamar ini, urusin kota ini, ya kan? Dia bilang datang dulu, jangan kamu yang datang, karena saya nggak tahu pada dia. Ya akhirnya saya bawa orang tua ya. Orang tua bukan orang tua yang sudah meninggal, orang tua saya, bapak saya. Saya panggil ya yang terdekat dengan kerabat kami. Saya lamar langsung. Supaya jangan lama-lama berdosa udah nikah kita. Karena kita adalah pelayan Tuhan. Ya. Jadi para pelayan ini ya harus jaga. Jangan sampai tercemar nama gereja kita. Jangan tercemar nama Tuhan Allah kita. Begitu juga jaga komunikasi dengan tetangga. Karena suatu waktu nanti mereka akan datang ke tempat ini. Ada pernah orang bersaksi. Ada seorang hamba Tuhan datang selingkuhannya. Akhirnya dia minta sama gembalanya, tak saya bisa khotbah hari. Loh kenapa mendadak begini? Loh Pak, itu Pak, saya mau maaf Pak dulu. Saya pernah selingkuh, dia ada di sini. Hati-hati. Jaga hidup. Kita punya masalah yang kelam. Saya pernah juga masalah yang kelam. Ya, waktu zaman anak muda saudara. Tapi semua ku tinggalkan. Selama waktu saya ada keputusan melayani Tuhan. Waktu saya masih leader dulu di Marsol Pusat saudara, saya berputus dengan namanya main-main dengan dosa. Ya. Aku berubah. Sungguhku berubah, saat ku serahkan semua yang ku kasih, kini lenyap yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah. Waktu serahkan semua. Makanya dikatakan di dalam ayat kedua ini, saya ulangi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau Bapak Ibu Saudara jauh bersekutu dengan Tuhan, tidak melakukan hal yang ketiga ini, pertama menjaga hidup, menjaga kekudusan, dan menjaga perkenanan Tuhan, maka hal ini kalian tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang berkenan. Hantar bro. Makanya ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak lulus untuk mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan, maka engkau tidak akan membedakan mana yang benar, mana yang sempurna, mana yang berkenan. Makanya jangan hanya banyak pelayan nyosor terus saudara. Karena kalau ya saya minta kepada para pelayan, kita lewat di depan orang permisi. Ya, anak-anak di rumah saya ajar. Nah, kalau ada tulangmu, ya, apalagi saya salah bilang, pokoknya merek mata, kamu panggil tulang.
Semua bakat dipakai Tuhan. Karena mamanya bakat, gak ada pertandingan. Ya semua bakat pakai Tuhan. Salah. Ya ini gak boleh. Gak boleh coba lagi kalau datang gak boleh pasti dia salah. Siapa yang lebih tua tetap kamu salah. Kalian pulang permisi. Kita ajarkan. Mulai dari kecil, mulai dari sekarang. Harus mereka peduli dengan itu. Harus mulai begitu. Karena kita lagi membangun hospitality di gereja kita, saudara. Dimulai dari rumah. Ya. Pelayanan itu dimulai dari rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ajarkan anak-anak. Ya. Karena mereka kelak akan melayani Tuhan. Arahkan mereka, walaupun bukan mereka pendeta. Saya nggak mengajukan mereka jadi pendeta kalau bukan panggilan. Jangankan anak-anak saya nggak pernah saya arahkan pendeta. Nah, kalau perlu cetak prestasi di kuliah mana, jangan pilih dulu pendeta. Saya bilang, semua pendeta jangan pilih dulu. Kecuali kalau memang itu panggilan. Saya nggak mempersiapkan mereka bahwa itu nanti walaupun bukan panggilan, lalu saya paksa-paksa. Hancur pelayanan saudara. Kalau memang itu panggilan mereka untuk jadi pendeta, monggo. Tapi kalau bukan, jangan. Lebih baik kamu cari uang yang banyak di sana. Bantu papi untuk menggembalakan. Ya. Tapi kalau kalian kelak nanti dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan, menjadi gembala, menjadi pendeta, menjadi penginjil, silakan. Tapi kamu harus pastikan, jangan sampai kamu menyesal nanti. Ya. Kita persiapkan mereka. Jadi tidak harus jadi pendeta, dimanapun saudara. Makanya kalau kenapa Yesus mengatakan bahwa hukum tentang buah roh itu kasih, sukacita, dan seterusnya sampai penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang semuanya itu. Jadi kalau semua nilai-nilai kekristenan itu diterapkan di keluarga kita, di dalam pelayanan kita saudara, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ini adalah hukum yang universal saudara. Nah untuk itu saudara, mari kita persembahkan yang terbaik yang kepada Tuhan hidup kita ini. Bagaimana hidup kita ini, tubuh kita ini kita persembahkan? Pertama apa? Jaga kehidupan hidup kita, artinya persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, jaga hidup yang kudus. Jaga apa lagi? Perkenanan. Haleluya. Kalau ini kita lakukan saudara, apalah artinya 10.000, 20.000 di dompet, 100.000 di dompet, engkau tidak kasih di dalam peti persembahan. Itu semua itu gampang. Tetapi merasa berat engkau memberi persepuluhanmu, engkau berat memberikan ucapan syukurmu, engkau berat membantu itu perpanjangan gereja. Kalau belum, engkau mati dengan daging itu. Berat rasanya. Engkau terus hidup dalam kekhawatiran. Ya. Tetapi orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, mempersembahkan sepenuhnya hidupnya untuk Tuhan. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Sungguh yang ada jemaat, ya, yang benar-benar saudara saya lihat mereka bukan memberi dari kelebihan mereka. Saya tahu. Tetapi mereka berani bayar harga. Luar biasa. Saya sanggup sama Tuhan. Ya. Dan saya sanggup mereka membuka hati bagi Tuhan. Mereka tidak takut miskin. Mereka tidak takut gak ada uang. Karena mereka tahu kepada siapa kami percaya. Karena aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya, Ia menjaga yang ku perlukan hingga akhirnya. Artinya apa yang kita perlu dia jaga. Makanya tadi jangan takut. Memang betul kadang-kadang Tuhan uji. Makanya Petrus pada waktu ujian, ayo jalan. Tuhan, aku mau juga jalan di atas saya. Ayo, jalan. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Ditiup angin. Yesus, tolonglah. Kadang-kadang ini yang membuat iman kita goyah itu karena apa? Karena godaan ini. Tapi coba kau fokusmu pada salib itu. Engkau tidak akan goyah.
engkau tetap kuat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tapi tidak ragu. Wah, Ayub itu gak ragu dia, karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Rasul Paulus dia gak ragu, karena dia tahu kepada dia percaya. Dia tahu kemana ada pergi ke. Kita yang melayani Tuhan harus kita tahu bahwa yang kulayani adalah bukan secara sembarangan, bukan hanya sekedar raja di dunia ini, bukan hanya presiden, tetapi presiden di atas presiden, raja di atas segala raja, Tuhan yang di atas dan dipertuhankan. Makanya apa yang dikatakan apa? Daud, dahulu waktu muda, sekarang aku sudah tua, tidak pernah aku melihat orang benar, tidak pernah aku melihat orang benar, anak cucunya meminta. Amin. Hidup benar, lakukan apa yang terbaik kepada Tuhan, maka sampai anak cucumu akan dipelihara. Amin. 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 Coba lihat apa yang dikatakan Tuhan Allah kepada Musa. Ya, kalau saudara lihat dalam kisah di dalam Keluaran pasal 20. Ya, aku akan membenci sampai 4 keturunan yang membenci aku, tetapi berlaksa-laksa aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Amin. Ya, hanya sampai keturunan keempat kata firman Tuhan yang membenci aku, tetapi berlaksa-laksa keturunan aku mengasihi barang siapa yang mengasihi aku. Artinya bahwa kasih Allah itu melebihi daripada pelanggaran kita. Makanya jangan kita pernah khawatir, jangan pernah kita takut saat kita melayani Tuhan, menyerahkan sepenuhnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan hanya bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melayani. Lebih sungguh melayani lebih sungguh. Sebelum kami mendoakan Bapak Ibu, coba bentuk sekitar 3 kelompok atau 4 kelompok bergabung. Kalau bisa perempuan dan perempuan semua, anak-anak muda boleh, ya. Juga bentuk kelompok sendiri, bapak-bapak bentuk kelompok. Kayak bergabung semua. Melayani kepadamu, melayani ini kebanyakan
sebelah kanan dan kiri. Mereka adalah rekan pelayan. Marilah kita saling peduli satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi, saling setia, saling mengampuni. Berikanlah support satu dengan yang lain. Mari kita saling mendoakan. Yang sebelah kanan mendoakan sebelah kirinya. Setiap kelompok mendoakan sebelah kirinya. Kanan mendoakan sebelah kirinya. Haleluya. Mari kita mulai untuk berdoa.
memenangkan suaminya, keluarga, anak-anaknya diberkati.
Di dalam nama dalam nama ini jauh dengan kuasa-Mu. Pakai mereka di masa muda mereka yang jadi awal masa depan mereka, masa depan yang kita terima. Engkau memberikan hasil. Pakai mereka pulang di masa-masa muda mereka. Perhitungkan mereka yang akan mampu dalam mereka bertumbuh di dalam berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam rumah Yesus dan berkat kehidupan mereka yang
Kita mau didoakan oleh jemaat, oleh para pelayan semua. Saya minta dengan hormat Pak Api untuk maju ke depan memimpin doa. Haleluya. Bagi semua para pelayan, arahkan tangan kepada kami. Kami juga butuh doa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah sebagai Raja dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang kami agungkan, Kau Allah yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan atas kepercayaanmu kepada kami Tuhan, untuk pelayanan kami di gereja-Mu GBI dan ada Kekasihan. Kami menyadarinya Tuhan, ini bukan beban kami Tuhan, tapi inilah kehormatan kami Tuhan. Kami Kau pilih di antaranya menjadi pelayan-Mu Tuhan. Secara khusus malam ini Tuhan, kami arahkan tangan kami berdoa untuk gembala kami Tuhan, untuk ibu gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang kuat menopang, menjaga, bahkan memberkati Bapak dan Ibu gembala kami.
bagi gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Ya, saya terima kasih ya atas doa kita semua dan kiranya Tuhan berkati. Ada persoalan dari saya? Ada ya? Oh ya, langsung pimpin siapa yang dilihat, siapa yang belum. Hah? Ya, ya, berdoa. Doa persembahan boleh Bapak Andre untuk doa persembahan. Mungkin kita dalam doa persembahan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Rangkaian ibadah pelayan yang sudah berjalan dari awal pertengahan sampai saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa semua dalam ibadah ini adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama. Kami terlalu percaya bahwa kami tidak mencari perkenanan manusia. Kami hanya mencari perkenanan Tuhan. Layanan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh terus melayani Engkau sampai Engkau memanggil kami pulang. Terima kasih. Kalau sebentar kami diberikan kesempatan untuk memberi, biarlah apa yang kami beri Tuhan boleh dipergunakan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, untuk memperluas pekerjaan-Mu di gereja ini Tuhan. Kami percaya dan kami siap umat-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita nyanyikan rasa syukur kita.
langsung nanti sembari kita makan lah ya, kita ngobrol-ngobrol. Baik saudara, mari kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Tuhan, segala puji, hormat, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Bapa, sebelum kami berfellowship ya Tuhan, kami akan menyudahi ibadah ini. Bapa, kami bawa syafaat kami di hadapan Tuhan. Bapa, ada kerinduan kami yang kami sampaikan kepadamu. 500 jiwa di dalam tahun ini ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Engkau berikan itu bagi kami. Percayakanlah bagi kami Tuhan, jiwa-jiwa yang boleh kami bersama-sama memuji menyembah Engkau. Mereka orang-orang yang dimenangkan bagi Tuhan. 500 jiwa tahun ini Tuhan, kami Bapa di surga memohon kepadamu dari timur, barat, utara, dan selatan di kota Harapan Indah akan terjadi Tuhan revival, Tuhan kebangkitan, Tuhan rohani secara luar biasa Tuhan. Kami percaya Harapan Indah dilaut oleh Tuhan, daerah Pulau dilaut oleh Tuhan, daerah Taruma Jawa Jaya dilaut oleh Tuhan, Medan Satria dilaut oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau curahkan karunia-karunia Roh-Mu di dalam Tuhan gereja ini Tuhan. Teruna-teruna yang ada di dalam gereja ini, mereka akan menerima berlipat kali ganda Tuhan segala karunia-karunia Roh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, baik Tuhan, anak-anak muda maupun orang-orang tua Bapa di surga, mereka akan menerima pengurapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami meminta kepada tempat ibadah kami Tuhan. Bapa, kami memohon Tuhan, berikanlah kepada kami jalan keluar. Kalau boleh Tuhan, boleh kami membeli gedung, tanah dan gedung ya Tuhan, kami boleh bangun di atasnya. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Bapa, kami percaya dan kami tidak ragu akan kesanggupan Tuhan. Engkau telah menyediakan tanah yang terbaik, gedung yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Tuhan Yesus, hamba berdoa bila ada di antara para pelayan yang dalam keadaan sakit, khususnya Pak Winenggolan yang semalam hari ini dia berpenyakit diare ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah dia, sembuhkan dia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dokter di atas segala dokter, kami percaya Pak Winenggolan sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Akhirnya kami akan sudahi ibadah ini Tuhan. Kalau kami akan melanjutkan fellowship dan kemudian kami nanti akan pulang, biarlah Engkau sertai kami, jagai kami sepanjang perjalanan, jauhkan kami dari segala malapetaka ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh berjumpa kembali di dalam pertemuan ibadah raya minggu dan ibadah-ibadah yang lainnya Tuhan. Bapa, bagi-Mu segala hormat dan pujian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.